Kabut Ibu, sebuah cerpen karya Masdar Zainal. Dari kamar ibu yang tertutup melata kabut. Kabut itu berjalanak dari celah bawah pintu, merangkak memenuhi ruang tengah, ruang tamu, dapur, kamar mandi, hingga merebak ke teras depan. Awalnya, orang-orang mengira bahwa rumah kami tengah sesak di lahap api. Tapi kian waktu mereka kian bosan membicarakannya, karena mereka tak pernah melihat api sepercik pun menjilati rumah kami. Yang mereka lihat hanya asap tebal yang bergulung-gulung, kabut. Pada akhirnya, mereka hanya akan saling berbisik. Begitulah rumah pengikut setan, rumah tanpa Tuhan. Rumah itu pasti sudah dikutuk. Peristiwa itu terjadi 10 tahun silam, pada Oktober 1965 yang begitu merah. Seperti warna bendera bergambar senjata yang merebak dan dikibarkan sembunyi-sembunyi. Ketika itu, aku masih 10 tahun. Ayah meminta ibu dan aku untuk tetap tenang di kamar belakang. Ibu terus mendekapku ketika itu. Sayup-sayup di ruang depan, ayah tengah berbincang dengan beberapa orang. Entah apa yang mereka perbincangkan, tetapi sepertinya mereka serius sekali. Desing golok yang disarungkan pun terdengar tajam. Bahkan beberapa kali mereka meneriakkan nama Tuhan. Beberapa saat kemudian ayah mendatangi kami yang tengah gemetaran di kamar belakang. Ayah meminta kami untuk segera pergi lewat pintu belakang. Ayah meminta kami untuk pergi ke rumah Abah, bapak dari ayah, yang terletak di kota kecamatan, yang jaraknya tidak terlampau jauh. Masih lekat dalam kepalaku. Malam itu, ibu menuntunku terburu-buru melewati jalan pematang yang licin. Cahaya bulan yang redup malam itu cukup menjadi lentera kami dari laknatnya malam. Beberapa kali aku terpeleset. Kakiku menancap dalam kubang lumpur sawah yang becek dan dingin. Hingga ibu terpaksa menggendongku. Sampainya di rumah Abah, ibu mengetuk pintu terburu-buru dan melemparkan diri di tikar rami. Napasnya tersengal-sengal, keringatnya bercucuran. Abah mengambilkan segelas air putih untuk ibu sebelum mengajakku tidur di kamarnya. Malam itu, Abah menutup pintu rapat-rapat dan berbaring di sebelahku. Sementara di luar riuh oleh teriakan-teriakan, suara dentungan, juga desing senjata api sesekali. Abah menyuruhku untuk segera memejamkan mata. Subuh paginya, ketika suara azan terdengar bergetar, Abah memanggil-manggil nama ibu sambil menelanjangi seluruh bilik. Abah panik karena ibu sudah tidak ada lagi di kamarnya. Selepas duha, Abah mengantarku pulang dengan kereta untanya. Ibumu pasti sudah pulang duluan, begitu kata Abah. Sesampainya di depan rumah, tiba-tiba Abah menutup kedua mataku dengan telapak tangannya yang bau tembakau. Dari sela-sela jari Abah, aku bisa menelik kaca jendela dan pintu yang hancur berantakan. Terdapat bercak merah di antara dinding dan teras. Warna merah yang teramat pekat, seperti darah yang mengering. Buru-buru, Abah memutar haluan, membawaku pulang kembali ke rumahnya. Dari kejauhan, aku melihat lalu lalang orang di depan rumah kami yang kian mengecil dalam pandanganku. Orang-orang itu tampak terlunta-lunta mengangkat karung keranda. "Mengapa kita tak pulang saja, Bah?" tanyaku. "Rumahmu masih kotor, biar dibersihkan dulu." Abah tersengal-sengal mengayuh kereta untanya. "Kotor kenapa, Bah?" Abah terdiam beberapa jenak. "Ya kotor, mungkin semalam banjir." "Banjir? Kan semalam tidak ada hujan, Bah." "Banjir apa?" "Ya banjir. Banjir darah ya, Bah? Kok warnanya merah?" Hus! Berselang jam, pada hari yang sama,
Abah memintaku untuk tinggal sebentar di rumah. Aku tak boleh membuka pintu ataupun keluar rumah sebelum Abah datang. Jangan kemana-mana, Abah mau bantu-bantu membersihkan rumahmu dulu. Kalian jemput ibumu. Aku tak tahu apa yang tengah terjadi di luar sana, tapi hawa mencekam itu sampai kini masih membekas. Selagi Abah pergi, aku hanya bisa mengintip keadaan di luar dari celah-celah dinding papan. Di luar sepi sekali, sangat sepi. Kampung ini seperti kampung mati. Lama sekali Abah tak kunjung datang. Jauh selepas asyar, baru kudengar decit rem kereta untanya di depan rumah. Aku menghempaskan napas lega, menyongsong Abah. Abah tertatih merangkul ibu. Ibu hanya terdiam lunglai seperti boneka. Matanya kosong tanpa kedipan. Rambutnya acak-acakan, tak karuan. Guritan matanya lebam menghitam. Ketika aku tanya Abah ada apa dengan ibu, Abah hanya menjawab singkat bahwa ibu sedang sakit. Lalu aku bertanya lagi kepada Abah, ayah mana? Dan Abah tidak menjawab. Namun, beberapa waktu kemudian, dengan sangat perlahan, Abah mulai menjelaskan bahwa hidup dan mati adalah dua hal yang tak bisa dipisahkan. Laki-laki, perempuan, tua, muda, semuanya akan didatangi kematian. Lantaran mereka pernah hidup, maka serta-merta aku paham dengan warna merah yang mengenang di teras rumah tadi pagi. Saat itu, aku tak bisa menangis. Namun, dadaku sesak menahan ngeri. Semenjak hari yang merah itulah ibu tak pernah sudi keluar kamar, apalagi keluar rumah. Ketika ibu kami paksa untuk menghirup udara luar, ia akan menjerit dan meronta tak karuan. Pada akhirnya, aku dan Abah hanya bisa pasrah. Tampaknya ada sesuatu yang rusak dalam kepala ibu. Ada sesuatu yang hilang dari dirinya. Ibu seperti sudah tak peduli lagi pada dunia. Sepanjang hari pekerjaannya hanya diam, sekali mengedor-ngedor meja dan lemari, menghantam-hantamkan bantal ke dinding dan terdiam lagi. Ibu memang benar-benar sakit. Makan dan minum harus kami yang mengantarkan ke kamarnya. Mandi pun harus kami yang menuntunnya. Berganti pakaian, menyisir rambut, melipat selimut, semua aku dan Abah yang melakukannya. Hanya satu hal yang kami tidak mengerti. Kamar ibu selalu berkabut. Lelah sudah kami mengusir kabut-kabut itu dari sana. Kabut yang selalu muncul tiba-tiba. Kabut yang selalu mengepul setelah kami menutup kembali pintu dan jendela. Mengepul lagi dan lagi. Setelah kami tilik dengan seksama, baru kami menyadari sesuatu, bahwa kabut itu bersumber dari mata ibu. Sejauh ingatanku, ibu tak pernah menitiskan air mata, namun dari matanya selalu mengepul kabut tebal yang tak pernah kami pahami muasalnya. Mungkinkah kabut itu berasal dari air mata yang menguap lantaran tertahan bertahun-tahun lamanya? Entahlah, pada akhirnya bagi kami kabut itu menjadi hal yang biasa. Kami hanya butuh membuka pintu dan jendela lebar-lebar untuk memecah kabut itu. Namun begitulah, semenjak kami menyadari keberadaan kabut itu, ibu tak lagi sudi membukakan pintu kamarnya untuk kami. Makanan dan minuman kami selipkan melewati jendela kaca luar. Namun sepertinya ia tak lagi peduli dengan makanan. Beberapa kali kami menemukan makanan yang kami selipkan membusuk di tempat yang sama, tak tersentuh sama sekali. Ketika kami memanggil-manggil nama ibu, tak ada sahutan sama sekali dari dalam, kecuali kepulan kabut yang memudar dan pecah di depan mata kami. Sementara, kian waktu kamar itu kian buram oleh kabut yang terus mengental. Kami tak bisa melihat jelas ke dalamnya. Hingga suatu ketika, aku dan Abah berinisiatif untuk mendobrak pintu kamar ibu. Kami benar-benar berniat melakukan itu. Kami benar-benar khawatir dengan keadaan ibu. Linggis dan congkel kami siapkan. Beberapa kali kami melemparkan hantaman. Pintu itu bergeming. Kami terus menghantamnya.
mencongkelnya, mendobraknya, hingga pintu itu benar-benar rebah berdebam di tanah. Aku dan Abah mengibaskan kabut itu pelan-pelan, membuka jendela lebar-lebar. Perlahan kami mendapati kabut itu memudar dan pecah. Beberapa saat kemudian kabut itu benar-benar lenyap, namun kamar ibu menjadi sangat senyap. Tak ada siapa-siapa di sana, hanya ada ranjang yang membatu, juga bantal selimut yang tertata rapi. Kami tidak melihat ibu di sana. Aneh, kami juga tidak melihat ibu berkelebat atau berlari keluar kamar. Yang kami saksikan dalam bilik itu hanya kabut yang kian menipis dan hilang. Kami masih belum yakin ibu hilang. Berhari-hari kami mencari ibu sampai ke kantor kecamatan. Kami juga menyebarkan berita kehilangan sampai kantor polisi. Waktu melaju, berbilang pekan dan bulan, tapi ibu tak juga kami temukan. Hingga keganjilan itu muncul dari kamar ibu. Kabut itu. Kabut itu masih terus mengepul dari kamar ibu. Entah dari mana muasalnya. Lambat laun, kami berani menyimpulkan bahwa ibu tidak benar-benar hilang. Ibu masih ada di rumah ini, di kamarnya. Kabut itu, kabut itu buktinya. Kabut itu adalah kabut ibu. Kabut yang tak pernah ada kikisnya. Akhirnya, aku dan Abah memutuskan untuk mengunci rapat-rapat kamar ibu. Membiarkan kabut itu terus melata, berjelanak dari celah bawah pintu, merangkak memenuhi ruang tengah, ruang tamu, dapur, kamar mandi, hingga merebak ke teras depan. Kami tak perlu lagi memedulikan ocehan orang-orang yang mengatakan bahwa rumah kami adalah rumah setan, rumah tak bertuhan, rumah yang menanggung kutukan. Karena kami yakin, tak lama lagi, kabut itu pun akan menelan rumah kami, sebagaimana ia menelan ibu. Ketika kabut, Malang, tanggal 11 November 2011.